Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Bapak yang baik, hari ini, pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan tidak berhenti sampai memahami, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu dan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati dan kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perjalanan pembentukan hati yang sudah kita bahas dalam minggu lalu, ya. Bagian pertama kemarin kita sudah belajar tentang latar belakang Lea. Kita mempelajari bagaimana Lea, ya, dan kemudian kita mempelajari perjalanan pembentukan hatinya. Yang pertama, fase pertama adalah bagaimana Lea berusaha memenangkan cinta Yakub. Yang kedua adalah bagaimana Lea menemukan Tuhan dalam pergumulan dan masalah yang dihadapinya. Nah, hari ini, ya, kita akan melanjutkan 3 fase berikutnya, ya, 3 fase perjalanan pembentukan hati Lea yang berikutnya. Mari kita buka, ya, satu persatu. Karena ini ayatnya banyak, saya akan membacakan dalam setiap fase. Kita baca ayat Alkitabnya. Dalam nanti fase berikutnya juga demikian, ya. Yuk kita teruskan. Fase ketiga dari perjalanan pembentukan hati Lea, yaitu fase di mana menaruh identitas diri kepada rival atau musuhnya. Fase menaruh identitas diri kepada rival atau musuhnya, ya. Ini adalah ketetapan Tuhan lainnya. Yang tadi kita pelajari kemarin bahwa ketika Lea, ya, ketika Lea sudah melahirkan anak yang keempat yang dinamai Yehuda, ya, kalau dibaca di dalam ayat 29 ayat yang ke-35, ya, dikatakan bahwa itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Oke, saya bacakan ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu, nah ini ketetapan Tuhan, ia tidak melahirkan lagi. Nah, ketetapan Tuhan bahwa Lea tidak melahirkan lagi, namun Lea mulai terpancing dalam fase ini dengan apa yang dilakukan oleh Rahel. Ya, yuk kita baca di dalam Kejadian 30 ayat 1 sampai dengan 8, ya. 30 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Itu lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ayat 2. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Ayat 3. Kata Rahel, ini Bilha budakku, supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Ayat 4. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku dan kepadaku juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Ya. Ayat 7. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat, bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ketetapan Tuhan bahwa setelah melahirkan Yehuda, dia tidak melahirkan lagi, Lea mulai terpancing ini dengan apa yang dilakukan oleh Rahel. Ia memberikan Zilpa, ya, budaknya perempuan, diberikan kepada Yakub, dan ia berkata bahwa ia mujur. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, ya, Rahel itu memberikan budaknya Bilha buat Yakub.
ya mengingatkan kita pada kesalahan Sarah. Ingat ya, Bapak Ibu Saudaraku, kesalahan yang sama dilakukan, yaitu Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Ini juga dilakukan oleh Rahel, ya. Rahel pasti tahu dari masa lalu bahwa ini cara yang salah. Lihat, dia sudah belajar loh, ya, bahwa memberikan Hagar kepada Abraham itu cara yang salah. Tapi dia melakukan. Artinya apa? Rahel tidak peduli, cara apapun boleh, asalkan keinginannya berhasil. Cara ini seolah-olah berhasil menghasilkan 2 anak dari Bilha. Dan dia katakan bahwa ini keadilan. Dan dia bilang bahwa artinya aku berjuang dan menang. Maka ia menamai anaknya berdasarkan menang kalah dari kakaknya. Ya. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudaraku, dari Lea ini, Lea kemudian terpancing untuk melakukan apa yang Rahel lakukan. Kalau kita baca dalam Kejadian 30 ayat 9 sampai dengan 11, ya, dikatakan begini, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, ya, dikatakan diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Ayat 11, berkatalah Lea, mujur telah datang. Ya, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Ya, berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Luar biasa. Rahel memberikan Bilha, Lea memberikan Zilpa. Bahkan waktu dia memberikan Zilpa, dia katakan aku ini berbahagia karena dia mendapatkan anak, ya, yaitu Asher. Bapak Ibu Saudaraku, Lea yang tadinya sudah berpuas di dalam Tuhan, yang tadinya sudah menemukan Tuhan di dalam masalah dan pergumulannya, tapi lihat, Lea yang sama akhirnya merasa terancam karena sudah tidak bisa melahirkan anak dan kembali kepada berhala lamanya. Bahkan Lea membalas dendam, meniru cara Rahel yang jelas-jelas salah, namun tetap membuahkan hasil. Maka ia memberikan budaknya Zilpa. Meskipun Lea terlihat sudah lepas dari berhalanya, tetapi akhirnya dia kembali dan malah lebih parah dari kondisi sebelumnya. Zilpa menghasilkan anak yang diklaim Lea sebagai apa? Kemenangannya. Dan dinamainya Gad, yang artinya keberuntungan. Dan Asher, ya, anak kedua daripada si Zilpa itu, yang artinya bahagia. Namun perhatikan, kali ini nama Tuhan sudah tidak muncul lagi dari mulut Lea. Ia tidak lagi mengklaim anak itu anugerah Tuhan, tetapi hasil usaha dia sendiri. Fokusnya yang semula sudah berubah dari ingin dicintai Yakub, ya, memenangkan cintanya Yakub, ya, kemudian fokusnya beralih kepada Tuhan karena dia menemukan Tuhan dalam masalah. Tapi dalam perjalanannya ada rasa iri terhadap apa yang dilakukan Rahel. Ia melakukan yang sama dan masuk dalam persaingan mendapatkan cinta Yakub lagi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi, pada fase menaruh identitas pada rival, ini sangat berbahaya. Betapa sering kita juga menaruh identitas kita pada rival kita. Dalam kehidupan yang penuh dengan kompetisi, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, di pekerjaan, kita sering mencari makna hidup dengan berusaha mengalahkan orang lain. Seluruh kebahagiaan kita bergantung kepada orang tersebut. Jika kita kalah, hati kita hancur. Jika kita menang, kita menjadi sombong. Lea menghadapi fase pembentukan hati yang ketiga, yaitu menaruh identitas dirinya kepada rivalnya, yaitu Rahel. Yang keempat, kita buka di dalam Kejadian 30 ayat 14 sampai 16. Kejadian 30 ayat 14 sampai dengan 16. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim, ya, lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakku itu.
Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu, ya, mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakku itu. Ya. Kemudian ayat yang 16 dikatakan, ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah fase mesbah hati. Dudaim berasal dari bahasa Ibrani yang artinya buah cinta. Ya, nggak jelas buahnya seperti apakah, ya. Tidak jelas buahnya seperti apa, ya, yang Rahel ini kan ada banyak perdebatan tentang jenis buah ini. Namun mungkin ada beberapa kemungkinan. Pertama, buah dudaim ini dipercaya mempunyai khasiat untuk menyuburkan atau kesuburan bagi wanita. Ya, kemungkinan lain, buah ini mempunyai efek halusinogen untuk merayu pria. Ya, Alkitab menyebut 2 kali dalam Kejadian 30 ini dan Kidung Agung 7 ayat 13. Ya, dikatakan semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Ini ada dalam perikop kenikmatan cinta dalam Kidung Agung 7 ayat 6 sampai dengan 13. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, buah dudaim yang diyakini sebagai buah kesuburan bagi wanita, ya, dalam hati dan pikiran Lea sebagai manusia, mungkin saja berpikir bahwa bila buah ini, ya, kan sudah didapat dari Ruben, ya, kalau diberikan kepada Rahel, kemungkinan besar ia akan hamil. Nah, keyakinan saat itu terhadap buah dudaim sebagai obat untuk menyuburkan diyakini oleh Rahel dan Lea. Sama-sama meyakini bahwa buah dudaim itu untuk menyuburkan. Artinya keduanya tahu bahwa jika Rahel makan buah ini kemungkinan akan hamil. Jika Rahel hamil, ada resiko yang sudah dipertimbangkan oleh Lea mengenai masa depannya. Ya, artinya apa? Kemungkinan Yakub makin mencintai Rahel. Atau kemudian kemungkinan Lea akan disingkirkan. Demikian juga dengan anak-anaknya. Karena Rahel bisa hamil dengan buah dudaim itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, penyerahan buah dudaim itu di mata Tuhan sebagai perjalanan mesbah yang mengagumkan. Ini merupakan korban persembahan yang sangat berharga dan tidak mudah bagi Lea. Korban persembahan buah dudaim itu berbicara masa depan Lea. Lea sedang mempertaruhkan masa depannya, ya, dengan memberikan buah dudaim itu. Tadi saya katakan ada dua kemungkinan. Yakub makin mencintai Rahel dan kemungkinan Lea yang akan disingkirkan. Karena apa? Karena Rahel berhasil memiliki anak. Ia telah siap dengan konsekuensi itu. Ia telah siap terhempas dan terhilang sebab terusir dari kemah Yakub. Seperti yang dialami oleh Hagar dan Ismail, ya, yang terusir dari kemah Abraham. Bapak Ibu Saudaraku, buah itu adalah bukti penyerahan Lea kepada Tuhan. Lea membawa hatinya ke mesbah Tuhan. Pada fase ini, fase keempat, yaitu pada fase mesbah hati, apa yang kita bisa pelajari? Bagaimana kita mempercayai Tuhan Allah yang besar. Karena Dia layak dipercaya pada situasi apapun, pada situasi yang paling tidak bisa dimengerti. Inilah mesbah hati. Bagaimana dengan kita? Apa kita ada di fase ini? Di fase di mana kita harus menyerahkan yang berharga dalam hidup kita. Yang ketika ini diserahkan, justru kita akan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Tapi dengan itu, kita memiliki mesbah hati, yaitu mempercayai Tuhan bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan, Engkau yang besar, Engkau yang layak dipercaya pada situasi apapun, pada situasi yang bahkan paling tidak bisa kita mengerti. 5. Fase hati yang salah. Fase hati yang salah. Fase terakhir dalam perjalanan pembentukan hati adalah fase hati yang salah. Ironisnya,
sekalipun Rahel mendapatkan buah ini, perhatikan, walaupun Rahel mendapatkan buah ini, tapi justru Lea lah yang memperoleh 3 anak. Ya, kita baca di dalam Kejadian 30 ayat 17 sampai dengan 18. 30 sampai ayat 17 sampai 18. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Ayat 18. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku, maka ia menamai anak itu Ishakar. 19. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Yang 20. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulun. Ya, sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam fase hati yang salah ini, ya, kita perhatikan baik-baik. Kalau kita, ya, Rahel, walaupun dia sudah mendapatkan buah ini, justru Lea yang memperoleh 3 anak. Cara-cara dunia yang Rahel pakai untuk mengejar impiannya berakhir sia-sia. Buah dudaim tadi dipercayai, ya, untuk menyuburkan wanita. Tapi Tuhan mengubah ketetapannya ketika Lea dengan rela mau memberikan buah dudaim itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di ayat yang 17 sampai dengan 18, Allah telah memberi upahku. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Ishakar. Ishakar artinya upah. Upah diberikan karena kita telah melakukan sesuatu. Nah ini, hati Lea salah lagi. Upah itu bukan karena memberi budak, namun karena ada mesbah hati, namun karena ada penyerahan diri kepada Tuhan. Dia tahu konsekuensinya, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh mempercayai buah dudaim, tapi yang berharga menurut dia berikan, dan dia berserah kepada Tuhan. Itulah upah. Upah dan hadiah apa? Ini ia berpikir cara kotornya meniru Rahel dengan memakai budaknya direstuti Tuhan, sehingga ia pantas memperoleh upah dan hadiah. Ya, lagi-lagi Lea salah. Kelahiran Ishakar, Zebulun dan Dina, anak perempuannya, merupakan kelahiran yang disebabkan Mesbah, bukan disebabkan oleh kekuatan fisik Lea. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, hati Lea kurang lebih mirip dengan kondisi hati kita. Banyak berbuat salah, banyak dibutakan oleh kecenderungan hati kita, banyak yang salah dan bersalah. Hati kita pun sering banyak melakukan kesalahan dan bergerak sembrono, Bapak Ibu Saudaraku, sembrono di hadapan Tuhan. Kesalahan Lea adalah kesalahan tanpa disadarinya, bahwa ia menyatakan Tuhan memberikan upah karena memberikan budak perempuan, yaitu Silpa. Kembali, mata Lea menjadi buta karena persaingan untuk merebut cintanya Yakub, suaminya. Bapak Ibu Saudaraku, saya memikirkan, bila hati Lea terarah kepada Tuhan dan melepaskan lilitan persaingannya, maka seharusnya Lea akan berkata, Tuhan telah memberikan upahku karena aku telah membangun mesbah hati dan menaruhkan sebuah korban persembahan yang paling berharga, yaitu menyangkut masa depanku sendiri dan masa depan anak-anakku pada Tuhan. Pada fase hati yang salah ini, kita belajar bahwa seringkali kita memiliki hati yang salah. Walaupun hati sering salah, namun Tuhan suka dengan mesbah hati dan perjalanan imam daripada Lea. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa saya katakan Tuhan suka? Lea di akhir hidupnya mendapatkan kehormatan. Mari kita baca Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Kejadian 49 ayat 29 sampai dengan 32. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, di dalam gua yang di ladang Makpelah, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak
beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli orang Het. Bapak Ibu Saudaraku, Gua Makpelah di dalam Kejadian 25 ayat 9 adalah Gua Makpelah, ya. Bahasa Arabnya, bahasa Ibrania Me'arat Hamapelah, ya. Bahasa Arabnya Al-Magarah, yaitu gua bawah tanah, ya. Tempat ini merupakan tempat yang dianggap suci dan menjadi situs keagamaan yang penting di tepi barat bagi orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Di dalam kitab Kejadian, ya, Abraham membeli sebidang ladang ini dengan gua Makpelah di dalam batas tanahnya dari Efron bin Sohar orang Het, ya, seharga 400 shikal perak. Ya, Bapak Ibu bisa baca nanti dalam Kejadian 23 ayat 3 sampai dengan 20. Tadi kita perhatikan, di dalam gua itu dikuburkan Abraham dan Sarah istrinya, Ishak dan Ribka istrinya, Yakub dan Lea istrinya. Akhir dari hidup Lea dikuburkan di kuburan keluarga. Tidak sembarangan orang dikuburkan di sana. Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Yakub dan Lea. Turun temurun namanya disebutkan Yakub dan Lea, bukan Yakub dan Rahel. Lea, ibu dari 7 anak Yakub, 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, ibu dari 6 suku bangsa Israel. Bagaimana dengan Rahel? Kejadian 35 ayat 19 katakan begini, demikian Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Rahel mati pada saat melahirkan Benyamin. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar. Hari ini kita belajar perjalanan pembentukan hati kita. Biarlah kita memiliki melalui setiap fase dalam kehidupan kita, dan kita temui kehormatan di akhir dari perjalanan kita. Dalam 30 tahun lebih perjalanan mengiring Tuhan, Tuhan selalu berurusan dengan pembentukan dalam hidup saya. Ketika saya berdiri di mimbar ini, saya menyaksikan kebaikan Tuhan karena melalui banyak proses. Pada fase memenangkan cinta Yakub, seringkali saya tahu, mengerti, percaya bahwa Tuhan menolong, tapi fokusnya bukan pada Tuhan. Pada fase menemukan Tuhan dalam pergumulan atau masalah, seringkali masalah membawa saya dalam dimensi keintiman dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seringkali seperti itu. Dan saya selalu mendapati 2 hal yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu ada Tuhan dalam setiap masalah dan menemukan tujuan Tuhan. Pada fase menaruh identitas pada rival, identitas diri, betapa sering saya menaruh identitas diri saya pada orang lain. Dalam kehidupan penuh kompetisi, entah di rumah, sekolah, atau pekerjaan, kita sering mencari makna hidup melalui mengalahkan orang lain. Seluruh kebahagiaan saya tergantung kepada orang tersebut, dan saya pernah mengalami itu. Jika kita kalah, hati kita hancur. Jika kita menang, kitanya senang, tapi juga kadang-kadang suka lupa dan menjadi sombong. Pada fase mesbah hati, terkadang saya dibawa masuk dalam sebuah situasi untuk mempercayai Allah yang besar, karena Dia layak dipercaya pada situasi apapun, pada situasi yang paling tidak mengerti sekalipun. Dan pada fase hati yang salah, saya sering belajar bahwa seringkali saya memiliki hati yang salah. Dan ketika saya menyadari itu, saya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya perjalanan pembentukan hati dalam kehidupan kita dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Setiap fase perjalanan pembentukan hati yang dialami oleh Lea, mungkin saat ini juga kami sedang hadapi. Kami belajar bahwa pada fase memenangkan cinta Yakub yang dialami oleh Lea, seringkali kita tahu, kita mengerti, kita percaya bahwa Tuhan itu menolong hidup kami, tapi fokusnya ternyata kami bukan pada Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Pada fase menemukan Tuhan dalam pergumulan atau masalah, bawa kami untuk terus Tuhan meyakini, mempercayai bahwa ada Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Ada tujuan Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Pada fase menaruh identitas diri pada rival, Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Kebahagiaan kami tidak bergantung kepada rival kami, kepada orang lain. Bukan kata orang, tapi apa kata Tuhan. Bapa, belajar kami masuk dalam mesbah hati, bahwa kami mempercayai Tuhan yang besar. Karena Tuhan Engkau yang layak dipercaya, bahwa dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi, bahkan pada situasi yang paling kami tidak bisa mengerti sekalipun,
Dan pada fase hati yang salah, kami belajar bahwa seringkali hati kami seringkali salah. Dan kami mau bertobat, kami mau fokus kami kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Menikmati kebersamaan kita dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.